2009 seringkali saya sebut sebagai the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat. Tipunya udah tahu kan kita, biasanya ditipu dengan serangan fajar, serangan duha, serangan yang secara sistemik maupun sistematis. Apa itu? Dalam teori politik itu yang namanya pelanggaran pemilu, election fraud, yang paling banyak dimulainya dari data pemilih, voters registration. Secara acak atau secara terstruktur, misalnya ternyata ditemukan hanya 50 DPS yang masuk ke DPT, 60-nya kan ditemukan 110 ke DPT, 60-nya itu dari kecamatan lain, dari kabupaten lain, dari provinsi lain. Nah ini yang diacak seperti itu yang disebut sebagai DPT oplosan, katanya begitu. Nanti datanya memang perlu dilihat dengan lebih rinci. Perbedaannya itu bukan perbedaan yang berlaku, ini relatif di dalam konteks, sehingga memperjuangkan satu saja suara rakyat ke Mahkamah Konstitusi itu untuk keadilan. Bagaimana suara rakyat tadi selamat dari TPS sampai ke Imam Bonjol itu adalah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Jadi jangan dihina-hina, kita tunggu bagaimana proses pengadilan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Tidak setuju dengan e-voting karena sebetulnya model pemilu ala Indonesia itu sangat demokratis, karena memilih di TPS kemudian menghitungnya juga di TPS itu. Kalau e-voting, Anda mengatakan bahwa persen itu pasti benar, enggak, tanyakan. Makanya saya tadi ngomong DPT oplosan dan sebagainya, siapa yang mengerjakan itu? Kalau itu sistemnya dibangun oleh mesin, oleh Google, Singapura dan iOS, ya bisa. Jadi bagi saya justru model pemilu, memilih dan sebagainya di TPS itu sebenarnya Indonesia sudah punya keunikan tersendiri. Ya, jadi ini penting untuk dipertahankan. Nah, kalau masalah curang, saya dulu zamannya jadi anggota KPU, saya katakan karena saya mendapatkan laporan dari KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi kita waktu itu, saya katakan saya tidak bisa mengawasi Anda 24 jam. Setiap kali Anda akan melakukan kecurangan, tengok kanan, tengok kiri, maksudnya itu ada malaikat pasif yang akan mencatatnya, gitu kan? Akhirnya apa? Kita punya satu luar biasa spirit corps, perempuan-perempuan anggota KPU, gitu ya, vaksinnya untuk hari ya. Nah, dulu di sana, akhirnya saya katakan untuk dapil ini yang saya tahu persis terjadi kecurangan tidak perlu menang di Mahkamah Konstitusi. Bagi saya memperbaiki, mengoreksi kesalahan di Mahkamah Konstitusi itu adalah juga tindakan yang mulia bagi Komisi Pemilihan Umum. Jadi saya minta maaf Pak kalau dulu Bapak nggak melaporkan ke saya, kalau melaporkan saya insya Allah begitu saya bisa maaf dan sebagainya. Yang kedua apa? Dulu kita bangun sistem, kita taruh mahasiswa, siswa SMK, guru SMK di kecamatan PPK. Untuk apa? Untuk mengawal suara ini selamat sampai di Jakarta. Ya waktu itu di kecamatan. Kenapa? Karena di dalam analisa kita pelanggaran transaksi yang terjadi itu di kecamatan, dia jauh dari TPS dan jauh dari Jakarta. Sehingga di situ maka kita taruh mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Bagi saya mahasiswa adalah list rabu di Indonesia ini, kelompok yang paling sedikit korupsinya. Ada korupsinya nggak? Ada juga kayak gitu kan. Apalagi mahasiswanya sekarang pejabat-pejabat juga. Dulu yang nggak pernah, kemudian tahu-tahu udah jadi dokter. Nah, masih ada waktu. Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004 dulu pemilu tahap kedua, putaran kedua itu dilaksanakan tanggal 20 September agar tanggal 20 Oktober sudah ada hasil yang kedua, putaran 2 dengan 565 ribuan TPS. Nah kalau sekarang yang dipersoalkan sekitar 155 ribuan TPS yang dianggap DPT oplosan, ada PTPS kosong dan sebagainya, kenapa nggak kita perbaiki? Toh suaranya kita ke nomor 1 atau nomor 2 itu kalau Mahkamah Konstitusi berani nggak tahu ya kan? Juga seperti di Mesir, political unrest. Jadi saya nggak tahu apa yang akan terjadi dalam konteks ini, tapi bahwa ada yang kayak gitu itu wujud aja. Ini ada 62 juta, kalau tidak rakyat juga
Jadi jangan klaim di Republik ini rakyat itu hanya sebelah. Yang ketiga, tadi saya katakan akar persoalan dan sebagainya, sebetulnya ya kembali lagi penyelenggaraan. Saya waktu itu sempat mengatakan ya, menyampaikan kepada Presiden terpilih SBY bahwa agar KPU Provinsi Kabupaten Kota Bapak Presiden diperpanjang. Kenapa? Karena siklus KPU Kabupaten Kota dan Provinsi ini sebetulnya nggak layak. Kenapa? Coba cek aja Kabupaten Kota itu. Baru berapa bulan dia dilantik menjadi anggota KPU. Dia diberi tugas amanah, the most complex election system on earth, the biggest election in the world. Hanya cuma beberapa bulan. Golem sebetulnya. Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa katanya Indonesia nasionalisme religius, mana religiusnya kalau pemilu, kalau politik. Nah ini penting untuk dilihat. Cuma persoalannya peserta pemilu nggak suka kalau KPU yang kuat kayak kita 2004, pasti nanti dikoruptorkan di ini. Oh udahlah, koruptor itu ada dua, koruptor sejati dan yang dikoruptorkan. Anggaran pemilu 2004 3 kali pemilu itu cuma 7,2 triliun. Kotak suara yang Anda lihat aluminium sudah 12 kali dipergunakan. Bilik suara juga demikian. Pemilu 2009 itu 21 triliun pas 3,8 triliun untuk pemutakhiran data pemilih. Hanya 2 kali pemilu. Tidak ada kartu pemilih, tidak ada data ID. Dan yang terakhir sekarang ini 21 triliun juga. Plus 5,8 triliun plus 1,7 triliun. Jadi untuk BPT yang amburadul itu harganya 7,5 triliun. Uang rakyat. Nah itulah persoalan-persoalan, mari kita pikirkan bersama bagaimana kita membereskan. 282 TPS ditempel itu semua baru kemudian bisa dibaca. Teman saya enggak, kalau TPS bisa lihat, nanti kelurahan bisa lihat, BPS, BPK, kabupaten kota, dapil dan sebagainya. 10 tahun yang lalu aja bisa canggih kok. Dan tidak ada warga asing yang masuk di dalam hasil ini. Itu berikutan. Nah, cuma kan kita dihina-hina. Pada saat kita dihina ada bapak-bapak ibu yang belain kita. Enggak juga. Ya enggak apa-apa. Karena kita insya Allah kalau kita ikhlas karena mencari ridho Allah enggak apa-apa. Enggak ketutur nanti di akhirat. Jadi itu mudah-mudahan kalau masih ini saya biasanya menulis di Facebook. Jadi Facebook saya itu pendidikan politik, jadi silakan menjadi teman. Tapi kalau ada yang kasih komentar ngancur-ngancur, pasti saya dulu. Itu saya. Jutaan orang. Apa hadiah jutaan orang itu? Betul digugat. Jangan jutaan orang tiba-tiba bisa menentukan sebuah demokrasi. Dia itu jelas nggak demokratis kok. Jelas nggak demokratis. Kalau nggak demokratis. Jangan apa lagi, pengalaman sebelum ini kan semuanya digugat lewat MK. Ya kan? MBY itu adalah produk yang paling abal-abal. Presiden abal-abal itu ya SBY. Gitu. Tapi itu juga digugat membuktikan karena ada dari ahli. Ya kan? Tetapi kalau pengaruh kekuasaan, sudah kita nggak ada gugatnya. Karena ada 9 orang yang tidak bisa dikendalikan. Orang ini, ya kan? Dicontohkan 9 orang itu bisa terkenal. Terus kita nggak benar. Jadi kita masih. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah selalu kita dihadapkan pada kepentingan asing ini kepentingan asing. Saya mau tanya, mana yang tidak mengaruh asing? Contohnya saya tanya, apakah ada yang tidak punya handphone? Punya semua itu buatan asing. Indonesia nggak punya handphone. Iya. Ini jadi soal gitu. Kita ngomong asing, tetapi kita pakai handphone, kita pakai jam tangan, kita pakai segala macam hasil sosial. Ya, yang Indonesia udah nggak pikir sendiri. Jangan-jangan beras yang kita makan juga impor. Tempe yang kita makan kedelainya impor. Gula yang kita makan impor. Kalau persoalan asing, kopi aja katanya impor. Semua orang berkepentingan. Asing yang berkepentingan, kita semua itu berkepentingan. Yang jadi soal kenapa? Ketika RRT yang pemimpin yang sudah tetapi saya ingin kita jangan putus asa. Di agama ada melatai asu birohila, jangan putus asa terhadap Al-Quran. Karena itu perjuangan di
kita ya, kalau toh tidak menang, ya, tapi perjuangan itu tetap bersemangat. Ada saatnya nanti intervensi dari Tuhan melalui peristiwa kita tidak menang. Itu yang harus dimiliki, sehingga tidak boleh ada anarki yang merugikan kita. Kita ingat Timur Tengah sekarang sudah karuan karena orang seperti itu. Saya senang sekali Pak Prabowo karunya yang selalu mengedepankan pesan-pesannya, jangan ini. Saya kira itu yang perlu kita katakan berkah-berkah. Jika berkah rahmat Allah datang, maka yang sulit menjadi mudah, yang perlu menjadi cair, yang kurang menjadi cukup. Nah itu yang harus dimiliki oleh bangsa kita sesuai dengan bangsa kita Pancasila. Saya kira itu saja. Pemilu mulai dari undang-undang dasar dan undang-undangnya sampai ke praktek-praktek keterangannya itu sudah komplit. Jadi kalau mau membaca secara lebih detail di situ tinggal dari itu datanya lengkap. Karena kami terlibat langsung malam sebelum Pilpres itu membedah ngopi servernya KPU, DPT-nya seperti apa itu kami analisa, dan memang ada sekitar 25 juta data itu yang kacau dan datanya masih ada sekarang. Jadi kami ungkapkan di buku itu semua komplit, tidak hanya analisa tetapi juga bukti fakta. Jadi itu konsekuensi aja. Kenapa saya berani bilang bahwa MK itu abal-abal? MK itu sendiri produk gagal. Produk gagal dari sebuah sistem yang tidak sistemik. Kalau kedaulatan rakyat itu yang tertinggi tidak bisa kemudian diserahkan pada 9 orang, itu sudah cacat dari segi logika hukum. Yang kedua, kita lihat ya, MK itu digugat tentang undang-undang pemilu sudah banyak Pak. Jadi partai-partai kecil-kecil waktu itu juga menggugat, dan itu sudah terlalu sering gugatan-gugatan tentang bagaimana tidak sistemiknya pemilu kita itu. Dan ujung-ujungnya ternyata keputusan politik yang dipakai oleh MK. Dan sekarang itu dicacat lagi ketika baru ini digugat lagi dan digolkan. Jadi bagaimana keputusan yang dulu kami gugat 2008 sekarang digugat lagi 2014 yang hasilnya bertentangan. Dulu kami nggak digolkan oleh MK. Yang sekarang digolkan dengan mengatakan bahwa akan dilaksanakan 2019. Masalah yang serempak itu. Jadi ini produk apa? Kalau dalam bahasa Jawanya itu isu tende sore tempe, suka dia aja gitu loh. MK ini logikanya kan masih sama, gugatannya kan masih sama, logikanya dasar-dasarnya masih sama semua, gitu loh. Loh kalau suka-suka dia kayak gitu, kita mau ikutin. 9 orang itu mau diikutin oleh nasib juga ada Indonesia, mau gitu. Nah, kalau suka emosional itu udah terlambat, kita harus emosional kalau sudah seperti ini. Ya, ini udah kurang ajar gitu loh. Jadi kenegaraan diacak-acak oleh kepentingan beberapa leader elit. Ya, suka-sukanya mereka. Kalau kemarin menguntungkannya A, ya dimenangkannya A gitu loh. Dan kalau sekarang ini kepentingannya yang B, maka dimenangkannya B. Loh, gimana logikanya? Terus rakyat itu kapan kemudian dimenangkan secara hukum? Saya kasih contoh bagaimana amburadulnya. Ini ada beberapa contoh aja. Nanti kalau Anda mau detailnya baca buku itu ya. Kita ini dibohongi secara sah oleh undang-undang karena ada pileg kemudian pilpres. Seluruh dunia yang namanya pemilu itu mengusung apa? Program, kemudian pemimpinnya siapa. Nah kita ketika pileg itu dua-duanya tidak terpenuhi kok. Pileg program nggak mungkin karena nanti ada presiden, ada pemilihan presiden. Jadi program adalah programnya presiden, bukan programnya partai-partai yang kita coblos. Yang kedua, katanya kita coblos Gerindra karena pengen Prabowo yang jadi presiden. Belum tentu kok, kalau nggak bisa 20%, ternyata nggak bisa nyapres juga. Makanya 2009 itu Prabowo hanya jadi wapresnya Mega karena nggak cukup 20%. Nah ini kita dibohongi kok oleh undang-undang kita sendiri. Kita disuruh nyoblos tanpa dasar, seperti pemberi cek kosong. Nanti kemudian kita coblos
perpanjangan. Kan tidak punya hak MK itu menunda. Ya, dari konstitusi dengan undang-undang ini sudah bertentangan, kok dia menunda dari 19. Artinya yang sekarang ini dia akan kemudian pecah satu produk, belum yang lain belum digulurkan sekarang. Contoh-contoh bagaimana tidak konsistenan dari undang-undang kita itu. Contohnya lagi, setelah supaya yakin ada bahwa bagaimana aturan dunia undang-undang kita. Pak Rahmat itu misalnya nyalek, dia uang-uang dia sendiri, ya kan? Kemudian partai-partai itu hanya jadi PO. Tapi ketika dia sudah jadi dipilih oleh dapilnya agar mayoritas itu pada Pak Rahmat, tiba-tiba bisa di PAW oleh ketua partai. Lo kapan rakyat itu mempercayakan pada ketua partai? Jadi untuk apa Pak Rahmat itu kemudian ikut pemilu yang kemudian dipercaya oleh dapil itu, oleh rakyat di dapil itu untuk mewakilinya? Tiba-tiba ada undang-undang yang bisa memotong begitu saja kedaulatan rakyat yang dititipkan kepada Pak Rahmat.